Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia dengan NIM 10501230191. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya yaitu tentang Share Bite with Us, yaitu tentang inovasi teknologi dalam mengatasi ketimpaan pangan dan food wasted di Indonesia. Baik, di slide kedua ini yaitu anggota dari kelompok kita terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu ada Putri Andreas dengan NIM 10501300098. Lalu yang kedua ada Alfi Jivaltani dengan NIM 1050113000191. Lalu yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nisa Fauzia dengan NIM 1050123000191. Lalu yang keempat ada Sofi Komala Sangir dengan NIM 1050130030382. Lalu yang kelima ada Arif Asyaroh dengan NIM 1050113000374. Lalu yang keenam ada Wandi Martin dengan NIM 10501130048. Lalu yang ketujuh yang terakhir yaitu ada Yuda Aditya dengan NIM 1050123300401. Baik, di slide selanjutnya rekan saya akan menjelaskan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Share with Us ini. Nah, Indonesia saat ini menghadapi dua permasalahan besar yang saling berkaitan, yaitu pemborosan pangan atau food waste dan ketimpangan akses terhadap makanan layak. Di satu sisi, jumlah makanan yang terbuang setiap tahun sangat tinggi, sementara di sisi yang lain masih banyak masyarakat yang mengalami kerawanan pangan. Berdasarkan data Bappenas 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 48 juta ton limbah makanan per tahun. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi hingga 551 triliun, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan, terutama melalui emisi gas metana dan makanan yang terbuang. Emisi ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan memperburuk kondisi lingkungan hidup. Di sisi lain, menurut World Food Program, sekitar 26 juta penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi rawan pangan, di mana mereka mengalami keterbatasan dalam mengakses makanan yang layak, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Nah, melihat kondisi tersebut, diperlukan inovasi berbasis teknologi digital yang mampu menjembatani kesenjangan antara pihak yang memiliki surplus makanan, seperti restoran, UMKM, hotel, dan individu, dengan pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, Share with Us ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mengurangi pemborosan pangan, sekaligus meningkatkan pemerataan akses makanan di Indonesia melalui sistem yang lebih terstruktur dan transparan dan terkoordinasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari Share with Us. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam pengembangan program Share with Us, yaitu yang pertama ada proses donasi makanan masih manual dan tidak terkoordinasi. Nah, saat ini proses donasi makanan di Indonesia masih banyak dilakukan secara manual dan bersifat informal. Hal ini menyebabkan minimnya transparansi dalam proses distribusi makanan, tidak adanya pelacakan distribusi yang jelas, belum tersedia sistem verifikasi keamanan dan kelayakan makanan. Akibatnya, donasi makanan seringkali tidak terkelola secara optimal, berpotensi tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima. Nah, yang kedua, ada distribusi surplus makanan belum tepat sasaran. Nah, permasalahan selanjutnya ini adalah ketidaktepatan distribusi surplus makanan. Banyak makanan layak konsumsi yang akhirnya terbuang karena kurangnya platform digital yang mampu menghubungkan donor dan penerima secara langsung. Selanjutnya, tidak ada sistem pendataan penerima yang terintegrasi dan proses distribusi yang lambat dan tidak efisien. Nah, akibatnya bantuan makanan tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti masyarakat yang berpenghasilan rendah, komunitas rentan, dan daerah dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, permasalahan utama yang ingin diselesaikan oleh Serbit with Us ini adalah ketidakefisienan sistem donasi makanan. Yang kedua, ada kurangnya transparansi dan koordinasi distribusi. Yang ketiga, tidak adanya platform digital terintegrasi untuk pengelolaan surplus pangan. Nah,
Jadi permasalahan inilah yang melatar belakangi lahirnya Sharbit with Us sebagai solusi teknologi untuk menciptakan sistem donasi makanan yang lebih efektif, aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama dari pengembangan Sharebyte. Tujuan pertamanya adalah mengurangi tingkat pemborosan makanan atau food waste. Saat ini masih banyak makanan layak konsumsi yang terbuang percuma, padahal di sisi lain banyak orang yang membutuhkan. Sharebyte hadir sebagai jembatan antara surplus makanan dan mereka yang membutuhkan. Tujuan kedua adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rentan dengan memastikan makanan yang berlebih dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Selanjutnya, Sharebyte juga menyediakan sistem donasi digital yang cepat dan transparan, sehingga proses donasi tidak lagi rumit dan dapat dipantau oleh semua pihak. Terakhir, Sharebyte mendukung pencapaian SDG 2 tentang Zero Hunger dan SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sehingga solusi ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu pada slide selanjutnya ini menjelaskan tentang latar belakang atau pemicu lahirnya gagasan Sharebyte. Yang pertama, tingginya jumlah makanan layak konsumsi yang terbuang menjadi permasalahan serius yang terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pangan, terutama kelompok masyarakat rentan. Ironisnya, kondisi ini berjalan bersamaan dengan pemborosan makanan. Selain itu, mekanisme donasi yang ada saat ini cenderung sporadis dan tidak berkelanjutan, serta belum didukung oleh sistem distribusi pangan berbasis teknologi. Dampak lingkungan dari penumpukan limbah makanan juga memperparah masalah seperti pencemaran dan peningkatan emisi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan solusi sosial berbasis digital yang mampu menghubungkan donatur, penyedia makanan, dan penerima manfaat secara efektif. Dari sinilah gagasan Sharebyte dikembangkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas solusi yang ditawarkan oleh Sharebyte. Yang pertama, sistem smart matching berbasis lokasi dan kebutuhan. Aplikasi Sharebyte dilengkapi dengan sistem pencocokan cerdas yang mempertimbangkan lokasi donatur, jenis makanan, serta kebutuhan penerima. Distribusi makanan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efisien, sehingga resiko makanan terbuang akibat keterlambatan dapat diminimalkan. Yang kedua, ada distribusi donasi yang terorganisir dan real-time. Sharebyte memungkinkan proses distribusi donasi dipantau secara real-time, mulai dari pengunggahan makanan hingga makanan diterima oleh pihak penerima. Hal ini memastikan alur distribusi berjalan secara terstruktur dan dapat dikendalikan dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Yang ketiga, sistem pelacakan dan dokumentasi donasi. Setiap donasi yang dilakukan melalui Sharebyte dilengkapi dengan sistem pelacakan serta dokumentasi berupa bukti pengantaran. Fitur ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga menumbuhkan kepercayaan baik dari sisi donatur maupun penerimaan manfaat. Fitur edukasi pengurangan food waste. Selain berfungsi sebagai platform donasi, Sharebyte juga menyediakan fitur edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan makanan secara bertanggung jawab, diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas fitur aplikasi apa saja yang disediakan oleh Sharebyte. Kami memiliki 3 halaman utama. Yang pertama adalah halaman utama atau beranda, yang dimana kami menyediakan opening dan juga login. Halaman utama berfungsi sebagai awalan dan registrasi. Tampilan dibuat sederhana agar pengguna dapat mengakses dengan mudah. Selanjutnya ada halaman kebaikan untuk menampilkan aktivitas dan dokumentasi donasi yang telah dilakukan pengguna untuk meningkatkan transparansi serta mendorong partisipasi dan kepedulian sosial pengguna. Lalu selanjutnya ada donation yang terdapat 2 halaman berbeda. Yang pertama ada upload dan juga yang kedua ada tracking untuk mengunggah informasi makanan yang akan didonasikan dan memberikan transparansi melalui pelacakan dan bukti bahwa donasi telah diterima. Tampilan antarmuka aplikasi Sharebyte dirancang secara sederhana, intuitif, dan fungsional untuk mendukung proses donasi makanan yang cepat dan transparan. Melalui alur pengguna yang jelas dari unggah hingga pelacakan donasi, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi penggunaan serta efektivitas distribusi surplus makanan dan mengurangi kelaparan. Pada slide ini tunjukkan alur dan proses donasi makanan serta peran para pihak yang terlibat. Peran dan kontribusi para pihak. Yang pertama, donatur berasal dari individu, restoran, hotel, dan UMKM kuliner. Penerima panti asuhan, komunitas, lembaga sosial.
driver donasi, pengantaran makanan, pemerintah, regulasi dan dukungan kebijakan, serta tim pengembang, ada pengelolaan dan keamanan sistem. Dan yang kedua, ada alur proses donasi. Donatur mengunggah makanan, sistem melakukan verifikasi, smart matching dengan penerima terdekat, dan driver pengambil makanan, serta distribusi ke penerima. Dan yang terakhir, bukti donasi diunggah ke aplikasi. Baiklah, pada slide ini kami menampilkan lini masa implementasi program Share-Byte with Us, yaitu tahapan pengembangan dan peluncuran solusi teknologi kami dalam mengatasi ketimpangan pangan dan food waste di Indonesia. Lini masa ini dirancang secara bertahap agar inovasi yang kami kembangkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ada beberapa yang yaitu riset nomor 1, riset masalah. Tahapan awal dimulai dengan riset masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan utama terkait food waste, kebutuhan pengguna, serta sistem distribusi pangan yang ada pada tahap ini. Kami menganalisis sumber utama food waste, yaitu restoran, UMKM, hotel, dan rumah tangga. Kebutuhan penerimaan bantuan pangan, hambatan dalam distribusi makanan layak konsumsi. Riset ini menjadi fondasi utama agar solusi Share-Byte benar-benar relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, ada perancangan konsep. Setelah memahami permasalahan, kami masuk ke tahap perancangan konsep aplikasi. Pada tahap ini, kami menyusun alur sistem aplikasi, yaitu mekanisme matching antara donatur, makanan, dan penerima. Konsep fitur utama seperti pendapatan makanan, lokasi, dan waktu distribusi. Tahap ini memastikan bahwa Share-Byte tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah digunakan dan efisien. Yang nomor 3 yaitu pengembangan. Selanjutnya dilakukan pengembangan tampilan dan pengalaman penggunaan. Tujuannya adalah agar aplikasi mudah dipahami oleh berbagai kalangan, nyaman digunakan oleh donatur maupun penerima, meminimalkan kesalahan dalam proses donasi makanan. Desain yang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat penggunaan aplikasi. Dan sekarang ada nomor 4, pengembangan sistem dan database. Pada tahapan ini kami membangun sistem inti dan database aplikasi. Fokus utama meliputi yaitu penyimpanan data pengguna dan donasi, integrasi fitur utama aplikasi, keamanan dan kendalian sistem. Tahap ini sangat penting agar aplikasi dapat berjalan secara stabil dan aman. Ada pilot launch. Berikutnya adalah pilot launch, yaitu peluncuran awal dalam skala terbesar pada tahap ini. Share-Byte mulai digunakan di area atau komunitas tertentu untuk menguji kesepian sistem di kondisi nyata, melihat efektivitas distribusi pangan, menilai dampak awal terhadap pengurangan food waste. Nomor 7 yaitu evaluasi. Setelah pilot launch dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aplikasi, tingkat adopsi, penggunaan, dampak sosial yang dihasilkan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lanjutan. Yaitu selanjutnya ada promosi. Tahap terakhir adalah promosi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan aplikasi. Promosi mencakup kampanye digital, edukasi masyarakat tentang food waste, kolaborasi dengan komunitas UMKM dan lembaga sosial. Tahap ini bertujuan agar Share-Byte dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan memberikan dampak sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, lini masa ini menunjukkan bahwa Share-Byte with Us dikembangkan secara tekstur dan berkelanjutan, mulai riset hingga promosi, sehingga diharapkan mampu menjadi solusi teknologi yang efektif dalam mengurangi food waste dan ketimpangan pangan di Indonesia. Masalah food waste di Indonesia bukan cuma makanan yang terbuang, tapi juga soal akses pangan yang belum merata. Dari situ, Share-Byte hadir dan memberikan dampak di beberapa aspek. Dari sisi sosial, bisa dilihat di sini, Share-Byte membantu mengurangi kelaparan di tingkat lokal dengan mempermudah akses pangan bagi kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berbagi dan lebih bertanggung jawab dalam mengonsumsi. Dari sisi ekonominya bisa kita lihat
Aplikasi ini menciptakan efisiensi biaya pangan bagi penerima manfaat, membuka peluang pendapatan bagi driver donasi, serta membantu UMKM kuliner menekan kerugian akibat food waste dan meningkatkan efisiensi bisnis. Sementara dari sisi lingkungan, Sharebite itu berkontribusi dalam mengurangi sampah makanan ke TPA, menekankan emisi gas metana, dan mendukung ekonomi sirkular yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Secara keseluruhan, Sharebite memberikan dampak yang saling terhubung antara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Sebagai kesimpulan, Sharebite merupakan solusi digital yang dirancang untuk menjawab dua masalah di Indonesia. Yang pertama yaitu tingginya food waste, dan yang kedua itu ketimpangan akses pangan. Melalui sistem donasi makanan yang terintegrasi, Sharebite memungkinkan surplus makanan dari pelaku usaha kuliner disalurkan secara lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dampak dari aplikasi ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomi dengan lingkungan. Karena membantu mengurangi pemborosan makanan sekaligus mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab. Kedepannya, implementasi Sharebite disarankan dimulai melalui uji coba terbatas di wilayah dengan tingkat food waste yang tinggi dengan melibatkan pelaku usaha kuliner serta lembaga sosial, dan disertai evaluasi berkala agar aplikasi ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Baiklah, sebagai penutup, melalui presentasi Sharebite with Us, kami ingin menegaskan bahwa ketimpangan pangan dan food waste di Indonesia bukan hanya masalah ketersediaan makanan, tetapi masalah distribusi dan pemanfaatan. Di satu sisi, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan layak. Sementara di sisi lain, makanan dalam jumlah besar justru terbuang setiap harinya. Melalui inovasi teknologi Sharebite, kami menawarkan solusi yang menjembatani kedua permasalahan tersebut dengan cara yang lebih efisien, terstruktur, dan berdampak sosial. Sharebite bukan sekedar aplikasi, tetapi sebuah gerakan kolaboratif yang menghubungkan donatur dan makanan, penerimaan bantuan pangan, serta berbagai pihak pendukung seperti UMKM, komunitas, dan relawan. Kami percaya bahwa dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kepedulian sosial dapat diubah menjadi aksi nyata yang mampu mengurangi food waste sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Harapan kami, Sharebite with Us dapat menjadi langkah awal menuju sistem pangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.